Kita akan segera mengetahuinya. Kinan menoleh ke Vano dan berkata, kita membutuhkan bantuan Lucky. Aku akan menghubunginya sekarang. Vano pindah untuk menurut. Kinan kemudian berbalik untuk membuat permintaan dari kelompok Jesse. Aku membutuhkan salah satu dari kalian untuk kembali ke kota T untuk menjemput seseorang untukku. Siapa? Mereka bertanya. Gadis yang kita selamatkan dari negara Y. Saat pemahaman muncul pada Jesse, dia tergagap dengan penuh semangat. Aku pikir aku mengerti apa masalah Navita. Dia dan gadis itu, mereka. Kinan mengangguk sambil tersenyum. Itu benar, mereka terlihat sangat mirip. Di dunia ini, mungkin ada banyak yang terlihat mirip satu sama lain. Tetapi Kinan merasa tidak mungkin ada begitu banyak kebetulan. Gadis itu ditemukan di markas utama 4 Syndicate. Ini berarti identitasnya pasti sesuatu yang penting. Mungkin dia benar-benar terkait dengan Navita. Jika ya, bukankah ini berarti keluarga Alvarendra juga terkait dengan Sindikat 4? Semakin Kinan memikirkannya, semakin banyak kecurigaan yang dia temukan tentang keluarga Alvarendra. Kali ini, dia memperkirakan mereka tidak hanya akan menghancurkan keluarga Alvarendra, tetapi juga mengungkap banyak konspirasi tersembunyi. Intuisi Kinan selalu sangat tajam, karena kecurigaannya sudah ada pada keluarga Alvarendra, maka dia akan mengejar mereka sampai ke ujung dunia. Vano berbagi sentimennya. Mereka menghubungi Lucky dan mengungkapkan informasi tertentu kepadanya secara rahasia. Lucky setuju untuk meminjamkan bantuannya. Sam dan Richard kembali ke kota T untuk menjemput gadis itu. Sekarang, mereka hanya perlu menunggu. Setelah jawabannya terungkap, badai yang mengamuk akan melanda kota A dengan keluarga Alvarendra di depan mata tornado. Setelah David dan Chelsea bertunangan, David akan membawanya mengunjungi keluarga Dharmawangsa, keluarga Gustama, dan bahkan presiden dan nyonya presiden. David adalah seorang pemuda gagah dengan cara untuk masuk ke hati orang. Melalui usahanya, prasangka mereka terhadap keluarga Alvarendra perlahan berkurang. Selanjutnya, ini adalah yang paling bahagia yang pernah mereka lihat dari Chelsea. Jadi mereka secara bertahap meyakinkan diri mereka sendiri. Mungkin ini bukan ide yang buruk bagi Chelsea untuk menikahi David. Kesan mereka tentang keluarga Alvarendra perlahan membaik. Rosa memuji keluarga Alvarendra di depan mereka setiap hari. Dan perlahan mereka merasa bahwa mungkin keluarga Alvarendra tidak seburuk yang mereka kira. Lagi pula, pada banyak insiden, hanya ada kecurigaan dan tidak ada bukti yang kuat. Mereka telah berteman selama bertahun-tahun dan mereka tidak menunjukkan apapun yang patut dicurigai. Jadi mungkin, keluarga Alvarendra benar-benar tidak bersalah? Selain membantu keluarga Alvarendra membersihkan nama mereka, Rosa bahkan bekerja ekstra keras untuk menyalahkan keluarga Dirgantara. Itu karena keluarga Dirgantara ingin membalas dendam pada keluarga Alvarendra, sehingga mereka akan membuat begitu banyak kebohongan untuk menjebak keluarga Alvarendra. Mereka semua disesatkan oleh penyesatan Rosa. Mereka perlahan menjadi bingung. Tetapi memang benar bahwa mereka telah mulai memperbaiki hubungan dengan keluarga Alvarendra dan menjauhkan diri dari keluarga Dirgantara. Semua perubahan ini adalah kabar baik bagi keluarga Alvarendra. Hal-hal baik terus terjadi pada mereka, satu demi satu. Penatua Alvarendra puas, pengaturan yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu akhirnya terbayar dengan baik. Setelah keluarga Alvarendra memenangkan kursi kepresidenan, Rosa akan menemukan alasan untuk membatalkan pertunangan Chelsea dan David. Pada saat itu, Chelsea akan kehilangan posisinya, jadi mereka tidak akan membutuhkan gadis tak berguna seperti dia untuk mengacaukan kumpulan gen mereka. Tentu saja, tidak ada yang benar-benar terjadi antara Chelsea dan David, itu semua hanya kedok. Chelsea jatuh cinta dengan David, jadi dia tidak keberatan dengan rumor yang merusak namanya selama dia bisa bersama dengannya.
David tidak keberatan dengan pertunangan palsu juga karena mereka tidak akan pernah benar-benar menikah. Hubungan mereka berbatasan dengan incest, tetapi tidak akan ketahuan. Semua ini untuk masa depan keluarga Alvarendra. Tubuh presiden memburuk, dan keluarga Alvarendra gelisah dengan cemas. Kemenangan sudah di depan mata. Mereka sangat berharap presiden mengumumkan pengunduran dirinya dan memulai siklus pemilihan berikutnya. Namun, pada menit terakhir ketika semuanya benar sebelum mereka pegang, Lucky tiba-tiba mengumumkan bahwa penelitian jantung mekanik telah selesai. Presiden akan diselamatkan. Berita ini mendarat seperti pukulan fisik pada keluarga Alvarendra. Berita ini datang kepada mereka dari Rosa. Apa Lucky benar-benar selesai membangun jantung mekanik itu? Penatua Alvarendra tidak percaya. Bukankah mereka bilang mereka tidak bisa menemukan bahan yang cocok? Mereka telah menemukannya. Menurut Lucky, keluarga Dirgantara telah membantunya menemukan materialnya dan kemudian Kinan telah membuat mesinnya. Rosa meludah dengan kebencian dan cemoohan. Kenapa wanita murahan itu terus melakukan hal-hal dalam kegelapan? Itu sama dengan desain jantung mekanis. Dia terus melakukan hal-hal di belakang layar, tidak memberikan informasi tentang kemajuannya saat ini. Wajah Penatua Alvarendra ditarik. Wanita itu harus disingkirkan. Dia telah menggagalkan rencana kita lagi dan lagi. David menyipitkan matanya dengan berbahaya. Dia tidak menyangka wanita itu juga begitu cakap. Ketika dia menelan Sandiga Empire, dia pikir dia hanya seorang pengusaha wanita yang cerdas. Dia tidak berpikir dia bisa mencapai sesuatu seperti jantung mekanis. Mereka benar-benar meremehkannya. Kakek benar, aku akan menemukan cara untuk membawanya keluar dan menghancurkan jantung mekanis dalam prosesnya. David berdiri dan mengumumkan seperti malaikat neraka. Namun, pada saat itu, telepon Penatua Alvarendra berdering. Itu dari Nyonya Presiden. Penatua Alvarendra menjawab telepon dengan hati ingin tahu. Halo, Nyonya, mengapa Anda menelepon? Penatua Alvarendra, saya memiliki sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Anda semua. Bisakah Anda semua datang ke rumah Presiden sekarang? Bawa wali kota Askara dan yang lainnya, jawab Nyonya Presiden dengan nada tertekan. Penatua Alvarendra diperingatkan. Nyonya, apa yang ingin Anda diskusikan dengan begitu banyak dari kita? Ini ada hubungannya dengan kesehatan Presiden. Datang sekarang dan aku akan memberitahu kalian semua. Kemudian dia menutup telepon. Penatua Alvarendra menutup teleponnya dan memberitahu ruangan itu. Nyonya ingin kita semua pergi ke rumah Presiden. Dia berkata dia ingin mendiskusikan kesehatan Presiden dengan kita. Askara bingung. Dia ingin kita semua ada di sana? Penatua Alvarendra mengangguk dan saat itu, dia menerima panggilan telepon lagi. Itu dari Rosa. Nyonya Presiden pun menelepon dan memintanya datang ke rumah Presiden. Rosa meletakkan telepon dan berkata pada dirinya sendiri, mungkinkah Presiden sedang sekarat? Pikiran ini menggairahkan semua orang dari keluarga Alvarendra. Ini bukan tidak mungkin. Kegembiraan di mata Penatua Alvarendra tidak bisa ditekan. Dia tidak akan memanggil kita semua ke sana kalau tidak. Aku akan menelepon ke rumah untuk bertanya. Untuk mengkonfirmasi kecurigaan mereka, Rosa menelepon Penatua Dharmawangsa dan keluarga Gustama. Mereka semua diundang. Bahkan Penatua Dharmawangsa curiga bahwa Presiden sedang sekarat. Itu satu-satunya alasan mereka semua akan diundang, mereka yang paling dekat dengan Presiden. Jika Presiden tiba-tiba meninggal, ini akan menjadi krisis nasional. Nyonya Presiden pasti memanggil mereka semua untuk meminta bantuan mereka. Setelah konfirmasi, keluarga Alvarendra tidak bisa menahan kegembiraan mereka dan bergegas ke rumah Presiden berbondong-bondong. Bahkan keluarga Dharmawangsa dan keluarga Gustama hadir secara penuh. Itu adalah harapan mereka bahwa struktur kekuasaan negara akan berubah besok. Perasaan mereka rumit,
Ada yang gugup, ada yang melankolis. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.